Halo Sobat Siber, ketemu lagi dengan saya di Siber Tanya, tempat kita bertanya apa saja tentang dunia siber. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih. Sebenarnya susah banget bisa menghadirkan beliau di sini nih, karena waktunya beliau itu sangat padat. Nah, eh, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Ardi Suteja? Kita sambut aja langsung ya, Pak Ardi Suteja. Ya, Apa terima kabar Pak? kasih, Sehat terima Pak ya? kasih. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih nih, saya diundang kembali duduk di lantai 16 ya. Siap. Ini luar biasa. Saya udah lama terakhir sini sebelum ini ya, pandemi itu. Tempat ngopi ya, terus makan siang ya. Betul, betul. Jadi saya kangen sama tempat ini terus terang aja. Akhirnya bisa kesini lagi Pak ya? Bisa, alhamdulillah. Setelah Terima pandemi kasih. dan sebagainya. Nah, ini kalau buat kita kan kita sudah sangat terbiasa dengan istilah ICT, IoT, cyber security. Cuman mungkin masih ada teman-teman sobat siber kita ini yang masih terasa asing Pak dengan istilah cyber security. Boleh nggak Pak dijelasin sedikit aja kepada teman-teman kita? Cyber security itu tidak lain adalah bagaimana sekarang upaya kita untuk mengamankan era digital pertama dan perangkat-perangkat yang kita pergunakan di dalam era digital itu. Oke. Ya, itu harus kita harus tahu. Jadi kalau istilahnya bagaimana, tentunya kita harus berpikir jangan hanya berpikir satu device, tapi kita bicara ekosistem dari infrastruktur ya, terus perangkat-perangkat pendukung dan tentu juga faktor manusianya. Manusianya sudah disiapkan belum untuk masuk ke era yang sekarang kita sebut dengan era digital ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri sampai sekarang. Makanya itu kalau kita bicara cyber security sederhananya ya adalah bagaimana sekarang kita bisa mengamankan berbagai perangkat-perangkat canggih yang kita pergunakan sehari-hari untuk melindungi kita dari ancaman-ancaman yang selama ini kita belum menyadari bahwa itu akan membahayakan diri kita. Ya, bukan membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan mungkin organisasi, lembaga di mana kita bekerja, keluarga kita, dan teman-teman lainnya. Betul. Nah, inilah menjadi yang mungkin saya bilang singkatnya seperti itu. Dan ini sudah banyak sekali kejadian ya Pak ya. Dan dampak yang kita kalau misalkan dengar di berita yang pernah tersiar beberapa kesempatan yang lalu itu kayak kebocoran data yang mengakibatkan kerugian dan sebagainya, itu memang sampai seriskan itu ya Pak ya? Betul, jadi gini ya, saya harus mohon maaf ya, ini mungkin apa yang saya sampaikan melalui teman-teman ya, itu mungkin ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima ya. Tapi kita harus jujur ya. Kita ini sebetulnya masyarakat yang boleh dikatakan ya satu konsumtif ya. Ada gadget baru teman kita beli, kita ikut beli gitu ya. Belum lagi di teman-teman yang jualan gadget promosi gencar ya. Oh, ada diskon bisa beli. Itu ada istilahnya itu Pak. Apa tuh? FOMO. FOMO iya. Fear of missing out. Betul. Ya. Kita nggak mau tertinggal. Betul. Ya. Itu jadi sindrom. Nah, di balik sindrom itu ada masalah besar, yaitu rasa ketidaktahuan kita. Nah, ketidaktahuan ini yang menjadi titik lemah kita memasuki era digital. Nah, ketidaktahuan ini juga menjadi titik lemah di mana orang-orang yang kita sebut orang yang tidak berperilaku baik, ya punya intensi atau niat jahat, memanfaatkan ketidaktahuan itu. Jadi mengeksploitir. Betul. Nah, inilah yang menjadi masalah yang kita tidak sadari bahwa ketika kita masuk era digital, kita memasuki ruang cyber, kita ibaratkan diri kita memasuki hutan belantara yang isinya banyak predator. Nah, ini menjadi masalah. Dan kita nggak bisa prediksi apa aja yang mungkin terjadi ketika kita masuk ke hutan itu. Dan ini juga bagian dari budaya yang tidak pernah kita bangun dari awal. Budaya. Jadi kultur juga berpengaruh terhadap keamanan yang mungkin nantinya akan kita nikmati ke depan. Betul sekali. Jadi kita memang tidak disiapkan memasuki kultur di era digital. Nah, salah satu yang paling penting itu yang saya bilang, ya kita tidak pernah menjadi masyarakat yang kritis terhadap teknologi. Padahal kita juga teknologi yang kita manfaatkan sekarang, kita pergunakan, tidak melulu itu ada teknologi buatan kita. Ini ada teknologi buatan orang lain, yang ketiga yang kita menggantungkan hidup pada mereka. Yang seluk-beluknya kita juga nggak tahu. Betul. Jadi ini jadi persoalan buat kita. Jadi ini menarik banget Pak. Jadi agak kontradiktif karena tadi
Pak Ardi kan sudah membuka wawasan kita terkait dengan kultur ya Pak ya. Dan nah, ngomong masalah kultur Pak, sebenarnya masyarakat kita itu sudah menyadur beberapa istilah IT itu menjadi bahasa sehari-hari. Mungkin Bapak ngeh sama istilah WhatsAppan. Iya kan Pak? Ini kan dimensi digital yang kita kemudian sadur dan gunakan untuk bahasa sehari-hari. Yang sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia kan Pak? Betul. Nah, nanti WhatsAppan aja ya. Nah, itu artinya ada beberapa yang mereka transisikan dari hal asing ke kultur mereka sehari-hari. Nah, tetapi di kesempatan yang lain ternyata juga ada hal-hal penting yang tidak mereka masukkan dalam kulturnya mereka sehari-hari gitu Pak. Seperti kesadaran dan sebagainya tadi Bapak sempat singgung itu Pak ya. Betul. Ini jadi aneh. ya inilah yang terjadi di kita ini ya, banyak perubahan-perubahan fundamental di dalam kita bergaul ya. Bahkan dulu waktu saya kuliah kan kita diajarin ya, ya boleh dikatakan ilmu kuno gitu ya. Dulu ada istilahnya kubi. Apa itu Pak? Kubi itu Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kubi. Nah sekarang kalau saya ngomong kubi, orang nggak ngerti itu apa ya. Terus saking banyaknya istilah atau slang ya sekarang, slang itu bahasa kiasan itu yang muncul, itu mungkin kubi itu udah nggak jadi acuan sekarang. Jadi ada nggak tahu kamus apa yang ada sekarang, saya juga bingung gitu. Kamus medsos sekarang yang beredar. Betul. Jadi gampangnya udah cari aja di Google gitu ya. Google yang gampangnya. Tapi memang banyak istilah yang muncul. Istilah slang ini, apalagi sekarang anak muda banyak sekali sangat kreatif ya, dengan istilah. Saya sendiri terus terang aja, jujur saya udah nggak bisa ngikutin dengan perkembangan banyaknya istilah ini ya. Kadang-kadang kalau ada orang ngomong ini ngomong itu, saya bilang apa sih itu? Saya jadi merasa kayak orang tersisih yang masuk di pergaulan anak muda yang boleh dikatakan jadi kayak orang dari planet Mars gitu. Itu yang terjadi itu. Mungkin karena beda generasi aja Pak. Betul. Dan beda tongkrongan, jadi bahasanya nggak kawan. Kembali lagi tadi disinggung ya, kita di samping juga masalah kultur, kita juga berhadapan ancaman tantangannya itu juga adanya yang kita sebut dengan kesenjangan generasi. Antara generasi itu tentunya pola pikir berbeda, cara pandangan berbeda. Itu obvious ya. Pak, betul. Menyiasati teknologi juga berbeda. Betul. Nah ini yang kita sekarang juga berhadapan dengan itu. Jadi kultur, kesenjangan generasi, dan tentunya juga yang paling akhir juga masalah bagaimana kita memahami bahwa teknologi itu sangat pesat perubahannya, ya hitungannya itu bukan lagi tahunan, tapi dalam setiap detik ada teknologi baru. Nah ini yang kita ya jujur aja, apakah kita sanggup mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian cepat dan pesat perubahannya? Kesanggupan itu Pak dibuktikan sama, mungkin kalau Pak Ardi ngikutin nih yang lagi rame nih kasus sekarang itu kan ada yang penipuan resi JNT itu Pak, yang orang disuruh untuk download sebuah aplikasi attachment yang dilampirkan, terus dari situ menjadi celah untuk akses ilegal dan sebagainya yang merugikan si konsumen. Nah itu kalau menurut pandangannya Pak Ardi sendiri itu kayak gimana Pak? Jadi gini, upaya-upaya mengelabui mengelabui dengan memanfaatkan kelengahan, ketidaktahuan kita, itu kan bukan ilmu baru. Ya itu ilmu sudah ada dari 2400 tahun yang lalu. Sudah sekuno itu Pak ya? Kuno itu ilmu kuno yang dari generasi ke generasi itu selalu diperbaiki. Ya. Nah yang membedakan ilmu kuno dengan sekarang itu karena sekarang ada teknologi. Ada peran teknologi sebagai enabler, ya, yang mempercepat, ya, terus juga menciptakan komunitas, ya. Jadi kalau satu komunitas sudah diperdaya, akhirnya di antara lingkungan komunitas itu dia saling percaya, walaupun itu sebelumnya ada niat tujuan yang tidak baik. Betul. Dia saling percaya. Nah ini yang kita juga harus waspadai bahwa itu udah jadi ekosistem sendiri. Nah, makanya kita sebut ada istilahnya itu sebagai social engineering. Social engineering atau bahasa kerennya sekarang bahasa anak mudanya soceng, ya. Jadi rekayasa sosial. Betul. Nah, itu kalau bahasa slang lainnya, itu kalau zaman saya istilahnya tipsani. Tipu sana, tipu sini. Itu makanya saya bilang itu ilmu kuno. Yang membedakan dulu sama sekarang ya itu karena teknologi. Nah, masyarakat lengah, ya. Saya juga termasuk pernah sempat lengah gitu ya, karena pernah ada pengalaman kena juga ya. Jadi kalau ada orang yang pernah kena social engineering, hampir semua orang pernah kena. Dari 10, 9 sudah pernah kena. Ya, karena kita lengah.
Karena ekosistem kita juga ternyata juga tidak mengajari kita apa yang waspada. Artinya ini sesuatu yang kita hadapi semua tuh serba baru. Ya, kita nggak punya pengalaman, kita tidak punya referensi bahwa itu ada penipuan ya. Bahkan sekarang boleh dikatakan social engineering itu sudah masuk di dalam semua lini. Ya, di lini bukan hanya di kalangan pergaulan, tapi juga masuk di kalangan kegiatan dunia usaha, ya, bahkan di politik sekalipun sudah masuk. Di semua layer ya Pak ya? Semua layer, bahkan juga sampai kepada teknologi itu sendiri. Apalagi kalau udah digabungkan dengan penggunaan IT. Jadi social engineering itu bukan masalah penipuan saja. Tidak hanya ya Pak ya? Bukan masalah mengelabui orang lain, bukan masalah memperdayai orang lain, ya. Tapi ini sudah memasuki semua lini kehidupan. Apa dampak terbesarnya Pak dari social engineering atau SOCENG itu sendiri Pak? Ya dalam skala yang seperti kita hadapi sekarang, ya tentunya juga akan menciptakan semacam ketidakseimbangan kemampuan orang untuk berpikir cepat. Jadi yang diserang itu dari aspek social engineering atau SOCENG itu adalah menyerang aspek kognitif dari kemampuan manusia. Nah kalau yang saya baca dari artikel yang pernah dirilis di media massa dan media digital itu, si pelaku-pelaku kejahatan ini Pak, mereka itu melakukan SOCENG melalui media perpesanan, media chat. Nah di situ tuh mereka selain ada yang mengirimkan attachment dalam bentuk APK, ada juga yang modelnya link. Nah, itu sebagai orang awam, ada nggak sih Pak cara kita biar bisa ngebedain nih mana yang itu safe dan mana itu yang nggak safe Pak buat kita akses atau kita download? Jadi pertama yang harus kita, karena ini udah menyangkut masalah kognitif ya, artinya seberapa cepat kita bisa tanggap dengan sesuatu yang kita hadapi. Ya. Kemampuan seberapa cepat kita bisa bereaksi. Ya. Jadi ini memang kembali lagi ini masalah sesuatu yang tidak sesederhana seperti yang kita bicara kalau kita lagi makan bakmi GM misalnya, bukan seperti itu ya, tapi ini sesuatu proses yang sudah terjadi dan ekosistem ini sudah dibentuk sedemikian rupa, diciptakan, akhirnya kemampuan orang bereaksi itu lamban. Oh, kalau tadi Pak Ardi bilang kan ekosistem nih, berarti nggak cuma satu orang ya Pak ya? Nggak bisa. Sudah kultur, sudah sudah dalam komunitas ya, dan pergaulan. Nggak, maksud saya dari segi si pelakunya itu sendiri Pak? Nah pelakunya memanfaatkan kondisi itu. Ketidaktahuan yang secara luas tadi saya sampaikan, itu dimanfaatkan. Nah mereka tahu. Makanya sekarang saya kembali lagi ada kalau kita sering baca berita kebocoran data, itu awal mulanya mereka melakukan fact finding, mencari titik lemah. Jadi data-data orang, siapa yang bisa dipenetrasi. Nah, bocoran data itu mencari itu. Siapa yang ada di posisi jabatan tertentu ya, atau dia memiliki kelemahan. Dari nama dia akan lihat nih profil media sosialnya. Dari media sosial akan kelihatan perilakunya seperti apa, kegemaran konsumtifnya, konsumsinya ketahuan, senang barang mewah ketahuan. Jadi sebenarnya itu bukan tujuan utama Pak ya, tetapi itu adalah salah satu rangkaian dari itu, masing-masing punya peran. Bocor data diambil, ada yang tugas mencari, oh ini nama Ardi gitu. Dia cari Ardi di media sosial ada nggak? Oh, ada di Facebook, ada di ini. Nah ada lagi bagian yang lihatnya, nah, apa dia jabatannya apa? Nah itu dicari semua. Pada akhirnya internet ini akan lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Internet lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Ya. Wow. Makanya saya bilang, ada teman saya tanya, saya dulu tahun lalu masih sering saya tanya, kalau kita kehilangan HP, mana yang lebih penting, HP-nya atau isinya? Saya masih berani mengatakan ya, orang dari 10 yang saya tanya, itu mungkin 8 masih mengatakan yang penting HP-nya. Hanya 2 yang mengatakan bahwa yang penting isinya. Kalau saya ditanya, saya bilang isinya. Ya. Nah, kalau sudah kita bicara isinya, artinya tingkat literasi digital masyarakatnya sudah membaik. Tapi kalau masih mayoritas mengatakan handphone yang lebih penting, saya nggak bisa bicara
Tapi kalau yang hilang itu iPhone 14 juga mungkin orang bilang handphonenya, Pak. Jadi padahal sekarang handphone itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari siapa kita. Yes, Ya, semua ada di situ. betul, betul, Dan kalau itu hilang, tentunya setengah jati diri kita itu hilang. betul. Saya ngerasain sih, Pak. Ya. Ngerasain. Karena kalau misalkan nih, kayak saya bangun tidur, selain anak dan keluarga, yang saya cek terlebih dahulu adalah yaitu HP, HP. Jadi saya nggak ngecek ketergantungan kita. Nah, itu dia. Si pelaku social engineering ini tahu kebiasaan. Oke. Dia sudah profile. Sampai sebegitunya, Pak ya. Makanya di samping ada Socieng ya, Socieng itu juga nanti ada ilmu disiplin baru di kita, yang harus kita dalami, yang mungkin ya sudah mulai banyak ya, mungkin di teman-teman di Polri juga sudah, ini yang kita sebut dengan profiling. Oke. Jadi yang namanya profiling itu bukan konsumsi aparat penegak hukum saja. Iya. Ya, mereka yang menjadi pelaku tindak kejahatan juga sudah masuk memiliki kemampuan itu. Iya. Jadi dengan mudah dia bocor data, dia analisa, dia cari titik lemahnya di mana. Harus diingat, di era digital titik kelemahan itu ada bukan pada teknologinya, tapi pada manusianya. Jadi celah keamanan itu sebenarnya bukan di teknologinya, Pak ya, tetapi melainkan si usernya itu sendiri. Usernya. Nah, ini yang paling besar menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita bisa membangun ya pola pikir yang kritis untuk itu. Karena kalau memang Socieng itu tadi saya bilang udah menyerang kognitif, ya itu akan memperlemah kemampuan kita untuk reaksi. Berarti harusnya, Pak, nggak cuman harus ada nggak cuman ada pentest untuk digital, tetapi harus juga ada human pentest nih harusnya, Pak. Ya itu. Iya kan? Makanya sebelum kita masuk ke sana tentunya juga kita harus bangun sosialisasi, awareness ya. Jadi bagaimana kita mengajari masyarakat itu agar waspada. Karena kalau sudah, coba dibayangkan saja ya, kalau sudah social engineering sudah menyerang kemampuan kognitif kita, ya tentunya kalau ini kan bukan 1-2 orang ya, tapi udah menyangkut satu komunitas, mungkin satu kabupaten, satu kota. Bisa nggak kebayang apa yang akan terjadi? Kita akan memiliki kelemahan yang luar biasa di dalam menghadapi berbagai hal. Dan yang tadi saya sampaikan udah masuk di dalam semua lini, ya apa yang terjadi di negara lain mungkin bisa juga terjadi di Indonesia. Oke. Kak, mungkin kan orang setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ardi kan dia kemudian mencari tahu nih kira-kira kalau sebagai user itu apa-apa aja yang perlu kita antisipasi supaya kita nggak jadi korban penipuan. Betul. Nah, kan banyaknya report yang kita dapat juga itu masyarakat itu seringkali lebih di report polis kita itu, di LP kita itu yang paling tinggi itu kasus penipuan, Pak. Nah, kalau di berita yang terkait atau informasi yang beredar terkait yang penipuan mod APK yang dari ekspedisi paket dan sebagainya ini, ada yang namanya metode yang mereka pakai nih, ada yang namanya phishing, ada yang namanya phishing, mirip-mirip nih, Pak. Terus ada lagi yang namanya smishing. Nah, ketiga hal ini kan sebenarnya metode untuk membujuk orang nih, Pak. Tapi sebenarnya kalau dari masing-masing pengertian ini kayak gimana sih sebenarnya supaya orang itu kalau udah tahu kan mereka harapannya bisa mengantisipasi nih, Pak. Nah, kalau menurut Pak Ardi itu gimana? Gini ya, saya banyak istilah teknis sekarang ya. Iya, makanya saya juga bingung nih. Yang saya belum dengar sentrik bahasa Indonesia belum pernah dengar ya. Tapi banyak istilah asing yang mungkin bagi masyarakat sendiri juga tidak paham ya. Yes. Tapi begini ya, saya cuma mau menekankan ya bahwa tadi yang disebutkan phishing, smishing, phishing ya. Yeah. Itu adalah istilah-istilah yang mungkin secara teknis itu ada dipergunakan di kalangan kita yang ahli-ahli itu ya, tapi menurut saya sebaiknya juga masyarakat jangan juga harus mengerti istilahnya, tapi yang paling penting apa? Mereka harus menyadari bahwa karena ini adalah hutan belantara, ya, predatornya banyak, dan namanya predator itu akan menggunakan berbagai cara untuk menipu, ya, termasuk juga memperdayai kita
pada saat di mana kita lengah. Ya, ketidaktahuan kita itu adalah kelemahan yang dimanfaatkan oleh mereka itu dengan berbagai cara. Ya, fishing ya, kalau kita fishing itu tidak lain adalah bahasa mancing. Ya, mancing ya. Oh, ya, mancing. Jadi dipancing dulu. Ya, dipancing dulu. Makanya tadi kalau diilustrasikan ada perusahaan kurir menyampaikan, saya terima, saya Pak Ardi ada kiriman nih, tapi Bapak harus klik dulu untuk baca filenya. Nah, yang pertama reaksi kita jangan klik seharusnya. Kalau kesadaran kita dan kita punya pola pikir yang kritis, seharusnya kita tidak mengklik attachment itu. Tapi kita menyadari nggak apakah kita ada memesan suatu barang. Baik. Ya. Namun apa yang terjadi adalah masyarakat ini lengah ya, sehingga dia klik. Nah, yang kalau udah diklik ya udah semua akan terjadi. Jadi termasuk juga di dalam pancingan itu. Jadi umpan pancingan itu juga dibenamkan coding-coding tertentu ya, yang kita sebut, bisa disebut malware, bisa disebut worm ya, macam-macam ya istilahnya. Itu justru yang akan menginfeksi device kita, HP kita, komputer kita. Nah, kalau sudah terinfeksi, ya kita walau nggak tahu apa yang terjadi. Dia bisa mencuri data, mungkin tidak pada saat itu, dia bisa mencuri data itu mungkin ya 2-3 bulan atau bahkan setahun kemudian, kita tidak tahu. Maka seringkali banyak kasus-kasus misalnya kebocoran data itu diketahui pada saat kapan ada kebocoran data. Diketahui pada saat kapan? Ketika itu terpublish. Ketika media melaporkan. Betul. Padahal kebocoran data itu kalau misalnya kita bicara ransomware ya, dalam kasus 2017 WannaCry, itu payloadnya atau umpannya itu sudah masuk 2 tahun sebelumnya. Oh, nggak instan ya Pak ya? Tidak. Tidak. Jadi itu bisa sekarang ada yang namanya time based activation ya, atau dikendalikan berdasarkan waktu. Pakai timer ya, itu ada. Jadi inilah yang jadi masalah di kita ya. Mereka berasumsi semua ini terjadi instan. Tidak. Indikator-indikatornya itu yang harus kita waspadai dan kita harus bangun kemampuan untuk deteksi dini. Ini yang tidak dilakukan. Dan kita sayangnya masih bergantung pada teknologi pihak lain. Tapi tidak membangun kemampuan diri kita untuk menyadari anomali atau ketidaklaziman yang terjadi di dalam device kita, dalam teknologi kita, dalam infrastruktur kita. Nah, ini yang memang harus menjadi kesadaran kita semua, bagaimana caranya kita memulai untuk membangun kesadaran itu.